Hai guys, selamat datang kembali di 99% Movie. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Dan tentunya jangan lewatkan keseruan film Ong-Bak 2 dan 3 yang akan review berikut ini. Film ini disutradarai oleh Pana Ritik Rai dan Tony Jaa yang juga berperan sebagai pemeran utama. Film ini menceritakan tentang Tin, putra seorang bangsawan yang orang tuanya terbunuh dan perjalanan balas dendamnya terhadap para pedagang budak dan panglima perang pengkhianat yang membunuh keluarganya. Di bawah bimbingan Chernang, seorang master seniman bela diri Pak Bekrut, Tin dilatih dalam berbagai gaya bertarung Asia. Film ini pasti akan menjadi asupan adrenalin bagi kita semua. Jadi mari kita nonton bersama dan nikmati keseruan dan kebrutalan yang ada di dalam film ini. Yuk, semongko! Pada masa pemerintahan Boro Maracerat II dari Kerajaan Ayutthaya pada tahun 1431 Masehi, Kerajaan Ayutthaya tengah berhasil merebut sebuah kota suci di Kerajaan Sukhothai setelah perang selama 7 bulan. Setahun setelah itu, seorang pangeran bernama Tin dan seorang panglima kerajaan sedang dikejar oleh sekelompok prajurit kerajaan. Sang panglima membuang Tin ke sebuah pinggiran hutan untuk menyelamatkan nyawanya. Saat pengejaran, sang panglima kemudian masuk ke jalan buntu hingga akhirnya dia tewas setelah berhadapan dengan pasukan musuh. Rombongan pedagang kemudian menemukan Tin yang tak sadarkan diri dan membawanya dalam kurungan untuk dijual sebagai budak dagangan. Namun ketika Tin akan dikeluarkan di pasar, ia berontak dan membuat anak buah sang pedagang terluka. Akibatnya si anak buah melemparkan Tin ke sebuah kolam berisi buaya.จะให้ลบกามให้หนูมึงเอาชีวิตมึงให้รอด Tin berulang kali mencoba keluar dari kolam, tetapi selalu dihalangi oleh sang pedagang.
Bahkan kemalangan Tin malah menjadi hiburan yang menggetarkan di tempat itu. Namun, perjuangan Tin tak luput dari perhatian beberapa orang misterius yang mengawasi dari kejauhan. Akhirnya, mereka menyerang dan membantai seluruh anak buah sang pedagang, sehingga baku hantam pun terjadi. Hajar! Setelah itu si pria misterius memberikan pisau kepada Tin untuk menghabisi buaya Siam yang meresahkan itu. Setelah berhasil menaklukkan buaya tersebut, Tin berada di tempat orang-orang yang telah menolongnya tadi. Namun ia terbangun dari mimpi buruk dan bertemu dengan Cernang, raja perampok kelompok Pabekrut. ยามที่ต่อสู้ เด็กคนเนี้ยล่ะผีเมืองผีป่าก็ ข้าคือเชิญนัง มันจะเป็นเลิศกว่าผู้ใด ถ้าเจ้าอยากจะอยู่ฝึกอาวุธระเข้อย่างทรหดและกล้าหาญ Tin kemudian ditawari untuk belajar ilmu bela diri. Meski awalnya tidak tertarik, namun setelah melihat banyak orang yang berlatih di sana serta dendamnya yang belum terbalaskan, ia pun memutuskan untuk tinggal dan melatih dirinya.ล้อมรวมกฎเกณฑ์แห่งตรามุ่งสู่วิถีแห่งพลังเด่นด้อยแตกต่างสัพพยุทธ์แขวงอ่อนแข็งเบาหนักคมแหลมต้มหัวให้กับอำนาจของเจ้าโลกและทุกคนจะอาวุธคือรูปธรรมของอำนาจ Setelah melalui latihan keras, Tin diakui secara resmi sebagai anggota dari perampok Pabekrut. Tin setelah dewasa menjalani ujian untuk menjadi anggota sejati Pabekrut. Salah satu ujian yang harus dia lalui adalah mengendalikan gajah liar. Setelah berhasil, Tin harus menghadapi tantangan berikutnya, yaitu bertarung melawan beberapa pendekar tangguh untuk menjadi pemimpin jalanan para bandit Pabekrut. ด่านต่อไป
Pertama, Tin harus melawan seorang pendekar pedang Jepang ini. Kemudian seorang petarung Cina. Dan terakhir seorang pegulat pribumi. Tin dihadapkan pada ujian terakhirnya, di mana dia harus membunuh seorang seniman bela diri wanita iblis untuk membuktikan kesetiaannya pada kelompok perampok Pak Bekrut.ขึ้นอยู่กับตัวของเจ้าเอง และความไร้ปราณี Setelah berhasil membunuhnya, Cernang menunjuk Tin sebagai putra angkat dan ahli warisnya untuk memimpin kelompok bandit tersebut. ชนของพวกเรา ไอ้เทียน และต่อจากนี้ Cernang memberikan sebuah pisau pusaka miliknya kepada Tin sebagai tanda kepemimpinan. Tin mulai memimpin seluruh pasukan perampok Pak Bekrut untuk melakukan perampokan pertamanya. Meski Tin awalnya merasa senang, perasaannya seketika berubah ketika dia melihat sebuah patung simbol kerajaan yang berdiri di hadapannya, yang membuatnya teringat akan kenangan di masa lalunya. Pada saat itu, orang tua Tin yang merupakan seorang panglima kerajaan bernama Lord Shihadecho terpaksa menitipkan Tin ke sebuah tempat latihan tari bersama seorang guru tari bernama Guru Buah untuk mengamankan anaknya dari bahaya saat terjadi pemberontakan di ibu kota kerajaan Ayutthaya yang dipicu oleh perluasan wilayah kerajaan. Di tempat tersebut, Tin bertemu dengan seorang anak gadis yatim piatu bernama Pin yang diasuh oleh Guru Buah sejak kecil. พ่อข้าชื่อสีหเดโช แล้วเจ้าล่ะ Saat cerita berlanjut, kita diperlihatkan seorang saudagar kaya di sebuah perkampungan yang ternyata adalah orang yang dulu melemparkan Tin ke kolam buaya. การฆ่าตาย Orang tersebut masih menjadi pedagang budak dan terlihat sedang menyiksa seorang budak lainnya. Namun tiba-tiba si saudagar yang marah mencari siapa yang melemparnya dengan kendi arak.
namun ternyata ia salah memilih lawan. Ia malah berhadapan dengan seorang pemimpin perampok dari Pak Backroots. Dengan keahlian tempur yang mumpuni, Tin mampu mengalahkan seluruh pasukan dengan mudah. Meskipun dihadapkan dengan banyaknya gerombolan lawan, Tin tidak gentar melawannya sedikit pun. Beberapa saat kemudian, datanglah pasukan Tin dan mereka dengan mudah merapikan anak buah si saudagar yang ada di sana. Tidak hanya itu, Tin juga melakukan hal yang pernah dilakukan padanya dulu, yaitu melemparkan si saudagar ke dalam kolam buaya siam. Dan yang lebih menggembirakan lagi, Tin membebaskan semua budak yang ada di sana. Saat matahari terbenam, ketika semua orang sedang merayakan kemenangan mereka dengan berpesta pora, Tin tetap saja merenung dan terus terbayang masa lalunya. Di sana, terlihat kilas balik saat Tin tiba-tiba dibawa oleh seorang penjaga kerajaan yang ternyata adalah pengkhianat yang ditugaskan untuk membunuhnya. Beruntung saat itu ada orang kepercayaan ayahnya yang datang dan menyelamatkannya dari bahaya tersebut. Namun sayangnya ketika Tin tiba di kerajaan, ia langsung dihadapkan dengan sebuah tragedi besar. Kedua orang tuanya telah dibunuh oleh seorang raja kejam yang dikenal sebagai Raja Sena. Tidak sengaja, Tin mengeluarkan teriakan kecil dan hal itu membuat pihak kerajaan segera memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan membunuh Tin. Beruntung ada seorang prajurit kepercayaan ayahnya yang rela mengorbankan dirinya agar Tin bisa selamat dan melarikan diri dari kejaran pasukan kerajaan. Setelah merenung sejenak, Cernang, seorang pemuda yang juga ikut berada di sana, bercerita tentang masa lalunya dan mengapa dia memilih untuk menyelamatkan Tin. Cernang mengungkapkan bahwa dia pernah membunuh seorang panglima dengan sorot mata yang sama dengan Tin. Sorot mata yang menunjukkan keberanian dan semangat juang yang tinggi. Cernang menjamin bahwa dirinya dan pasukannya akan selalu menunggu Tin untuk kembali bergabung bersama mereka setelah balas dendamnya tercapai. Esok harinya, setelah Tin meninggalkan tempat itu, ia pergi ke ibu kota kerajaan. Di sana sedang diadakan sebuah ritual persembahan untuk Dewa Garuda. Dalam acara tersebut, terdapat seorang wanita cantik yang menarikan tarian indah. Ternyata penari itu adalah teman masa kecil Tin, yaitu Pim. Setelah Pim selesai perform, giliran seorang pria bertopeng tampil. Ternyata itulah Tin yang menyamar sebagai penari untuk menyusup ke kerajaan. Ketika semua orang terkagum-kagum dengan tariannya, Tin tiba-tiba melakukan aksi balas dendamnya yang sudah lama direncanakan.
Meski aksinya itu membuat para prajurit kerajaan langsung menyerangnya, namun Tin mampu mempertahankan diri dengan semua ilmu bela diri yang sudah dipelajarinya selama ini, sehingga berhasil melumpuhkan semua lawannya. Tin berhasil melumpuhkan semua lawannya, dan setelah itu Tin pergi dari tempat itu. Esok harinya, Tin tiba di perkampungan para bandit Pabekrut. Namun, hal yang aneh terjadi. Tin tidak menemukan siapapun di sana. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh seseorang yang memakai topeng dan tampak ingin membunuhnya. Tanpa pikir panjang, Tin langsung bertarung melawan orang itu untuk mempertahankan dirinya. Scene selanjutnya tiba-tiba saja terlihat seseorang bertopeng yang berdiri di atas sebuah bangunan dan sepertinya ingin membunuh Tin. Tanpa ragu, Tin segera berlari menuju orang bertopeng tersebut. Namun ia kesulitan karena begitu banyak musuh yang datang dan menyerangnya. Meskipun begitu, satu persatu musuh Tin berhasil dikalahkan. Dan dengan susah payah, Tin mampu mengalahkan beberapa musuh sekaligus. Namun meskipun Tin sangat kuat, ia tetap terpental akibat kekuatan pria bertopeng yang ada di atas atap. Tin yang mulai terpojok terus-menerus diserang oleh para musuh hingga akhirnya dengan sedikit kekuatan yang tersisa, ia masih bisa membuat mereka semua kewalahan. Namun, jumlah musuh yang terus berdatangan membuat Tin semakin kesulitan. Di saat-saat genting seperti ini, muncul seekor gajah yang pernah Tin taklukkan sebelumnya. Dengan bantuan gajah tersebut, semangat bertarung Tin kembali membara. Namun tak lama kemudian, muncul seorang petarung misterius yang lebih kuat dari Tin. Bahkan gajah yang sebelumnya membantu Tin dapat dengan mudah dikendalikan olehnya. Tidak berapa lama kemudian, pasukan kerajaan datang dan langsung mengepung Tin. Tanpa diduga muncullah raja yang ternyata tidak terluka sama sekali. Rupanya, saat Tin membacoknya, sang raja menggunakan sebuah armor pelindung.
บัดนี้โคตรวงไอ้เสียเดโชได้บรรลัยสิ้นไม่ต้องลงมือลงแรงไอ้เสีย Ketika Tin tengah terdesak, tiba-tiba terlihat Cernang di antara pasukan kerajaan. Ternyata Cernang adalah orang yang telah membunuh ayah Tin. Cernang pun mulai menceritakan bagaimana ia membunuh ayah Tin waktu itu. Tin merasa sangat terkejut dan marah karena orang yang selama ini ia anggap sebagai keluarganya ternyata adalah orang-orang yang telah membunuh orang tuanya. Tanpa pikir panjang, Tin langsung menghunus pedangnya dan bertarung dengan Cernang dalam aksi balas dendam yang membara. Dalam pertarungan dengan Cernang, Tin berhasil membunuhnya. Namun, Tin terkejut mengetahui bahwa Cernang sebenarnya sengaja mengalah sebagai bentuk permintaan maaf dan penebusan dosa atas kesalahan masa lalunya kepada Tin. Sang raja yang melihat hal tersebut merasa bahwa Tin telah mempermalukannya dan langsung memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menangkap Tin. Rencananya, Tin akan disiksa hingga lumpuh sebagai hukuman atas tindakannya membunuh Cernang. Scene berganti di mana kini Tin terlihat seperti gembel karena perjalanannya yang berat dan kesedihannya atas kehilangan orang-orang yang dicintainya. Di akhir film, Tin terlihat berdiri di depan patung Buddha, menunjukkan bahwa dia telah menemukan ketenangan dalam dirinya setelah melewati banyak cobaan. Namun film ini tidak berakhir di sini. Film Ong Bak 3 memulai kisah baru di mana Tin sedang dihukum dengan kejam oleh Raja Sena. ถูกยกเลิกการศึกของแผ่น3 ประการผู้นี้ต้องโทษจะสิ้นลมหายใจ Ketika ayahnya dihina oleh sang raja, Tin memuncak emosinya dan melawan. Setelah kalah telak karena jumlah dan tenaganya yang habis, ia terpaksa menyerah. Sementara itu, desa Kanakone, tempat di mana guru buah mengajarkan tari, sedang dilanda penyakit misterius. Menurut informasi tetangga yang beredar, penyakit itu berasal dari kutukan. Dan untuk melindungi warganya, guru buah harus bertapa. Setelah beberapa hari, mereka mengetahui bahwa kutukan itu berasal dari Butisangka, seorang manusia yang telah bersekongkol dengan iblis. Penyakit itu nyaris menyerang guru buah, namun untungnya dia berhasil menangkalnya. Pada hari itulah guru buah memutuskan untuk menjadi seorang biksu. Di tempat lain, Lord Raja Sena teringat akan aksi pembunuhan terhadap raja sebelumnya yang ia lakukan demi merebut tahta. Namun, sebelum ajal menjemputnya, sang raja mengutuknya sehingga ia akan selalu dihantui hingga ajal menjemputnya. Kemudian, ia mengalami mimpi buruk ketika darah keluar dari dahinya dan gempa besar mengguncang kerajaannya. Saat terbangun, ia menemukan para prajuritnya tewas di pelataran kerajaannya karena diserang perampok. Ia sangat ketakutan, tetapi ternyata itu hanya mimpi belaka. Keributan yang didengarnya dari luar adalah perampok yang menyerbu kerajaannya untuk membawa Tin. Butisangka berhasil menggagalkan serangan mereka yang membuat Raja Sena sangat kagum padanya. Namun ketika Raja Sena mengajaknya bekerja sama,
Buti Sangka menolak tegas dan menyatakan bahwa tugasnya hanya untuk melindungi kerajaan. Ia yang mengetahui mimpi buruk yang sering dialami Raja Sena, mengatakan bahwa hanya dia yang dapat menghilangkan kutukan tersebut. Malam harinya, Raja Sena memutuskan untuk memenggal kepala Tin pada hari berikutnya, yang kabarnya cepat menyebar hingga ke desa Kanakone. Namun, tanpa pengetahuan Raja Sena, salah satu panglimanya tidak setuju dengan keputusan tersebut dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi kerajaan Ayutthaya yang berada di atas kerajaannya. Pada pagi yang terik, Tin akan segera dipet-pet-pet oleh Raja Sena. Namun tiba-tiba datang utusan dari kerajaan Ayutthaya yang berusaha untuk menggagalkan eksekusi itu. Nyawa Tin berhasil terselamatkan. Hal ini membuat Raja Sena sangat marah dan salah satu panglimanya mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Tin. Di tengah pengarahan, seekor gagak datang dan membuat Raja Sena berhalusinasi sehingga tanpa sengaja membunuh salah satu panglima terbaiknya. Raja Sena kemudian keluar dari singgasananya dan melihat ratusan gagak terbang di atas kerajaannya. Sementara itu, Tien dibawa oleh prajurit Ayutthaya ke desa Kanakon, dan tim penasaran membuka kain yang menutupi wajahnya. Lalu kaget saat tahu bahwa itu adalah Tin, teman semasa kecilnya. Namun sayangnya, pembunuh bayaran mulai menyerang. Tiba-tiba seluruh prajurit dan pembunuh bayaran berhasil dirapikan tanpa sisa. Tien lalu mendapat perawatan dari guru buah dengan segala kemampuannya. Sang guru menjelaskan bahwa kesembuhan Tien sulit karena karmanya di masa lalu. Guru buah meminta warga desa membuat patung persembahan untuk membantu kesembuhan Tien. ถ้าพวกท่านทั้งหลายตาของมันให้คงอยู่เพื่อเป็นตัวแทนแห่งศรัทธา Setiap hari, para warga dan pemimpin desa berdoa agar Tien sembuh. Akhirnya Tien terbangun dari koma. Namun sayangnya, sebagian tubuhnya tak bisa bergerak sehingga ia kesulitan melakukan aktivitas. Sementara itu, Raja Sena semakin frustasi oleh kutukannya. Di desa Kanakone, Pim mencoba memotivasi Tien agar sembuh dengan menari. Namun, upaya Pim justru membuat Tien semakin putus asa dan frustasi, sehingga ia mengusir Pim. Tanpa harapan, Tim memilih untuk game over saja guys. Dengan perjuangan yang berat, Tien mendaki tebing dengan niat untuk melompat. Tetapi dia diganggu oleh seorang ODGJ. ไปด้วยสูงอ่ะบอกให้ไปสูงอ่ะสูงอ่ะโอ้ไอ้พอนถอยเลยไม่เอาดีกว่าร้องไห้โดดเถอะมันไม่โดดตามเจ้า Tin merasa marah dan berusaha mengusir ODGJ itu. Tetapi tiba-tiba guru buah muncul di belakangnya. Guru buah mengatakan bahwa ODGJ memahami dunia lebih baik daripada Tin. Kata-kata guru buah membuat Tin tersadar. Tin kemudian membagikan isi hatinya kepada guru buah. Saat matahari terbit, terlihat bayangan di bawah tubuh Tin. Guru buah berkata, jika masih ada bayangan, cahaya pasti juga ada. Hanya kita kadang tidak memperdulikannya. Guru buah menyarankan Tin untuk bertapa untuk membersihkan pikirannya dengan tulus hati. จะอยากฝึกอาวุธเหรอ คือรูปธรรมของอำนาจต่อหลอมใจและผู้ที่สามารถ หรืออาวุธจะสามารถช่วยทำให้จะคิดว่าคนที่ฝึก เป็นหนึ่งเดียวกับมัน
Akhirnya Tim sembuh dari penyakitnya dan Pim yang menyadari kesembuhan Tin sangat senang dan mereka menari bersama. Tin ingin berterima kasih pada guru buah yang telah mengubah hidupnya, tetapi guru buah berkata bahwa semuanya berasal dari hati Tin sendiri. Guru buah menyarankan Tin untuk melanjutkan pertapaannya agar pikirannya semakin jernih. Tin terus fokus pada pertapaannya selama berhari-hari. Saat itu Raja Sena tiba di kediaman Butisangka bersama para prajuritnya. Namun di depan Puri, Raja Sena mendapat pesan rahasia agar ia memasuki tempat itu sendirian. Tanpa ragu, ia mengikuti instruksi tersebut dan meninggalkan para prajuritnya di luar. Raja Sena masuk ke dalam ruangan sendirian dan menemukan banyak tengkorak yang berserakan di sekitarnya. Ketika ia bertemu dengan Butisangka, ia tiba-tiba merasakan asap hitam yang memasuki hidungnya dan menyebabkan sakit kepala yang parah. Butisangka kemudian mengungkapkan keinginannya untuk memperoleh kekuasaan dan tahta Raja Sena. Dalam keadaan emosi, Raja Sena mencoba menikam Butisangka, tapi justru terlempar mundur. Raja Sena kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang Butisangka dan pertarungan sengit pun terjadi. Pada saat-saat terakhir hidupnya, Raja Sena mengutuk Butisangka dengan kematian yang mengenaskan baginya. Setelah itu, Butisangka akhirnya berhasil mengambil alih kerajaan dan memerintahkan tentaranya untuk menangkap semua penduduk desa Kanakone dan membunuh Tin. Beberapa hari kemudian, setelah Tin selesai bermeditasi, tiba-tiba ia dihadang oleh tentara Butisangka. Mengetahui niat mereka, Tin langsung beraksi dan baku hantam pun terjadi. Hajar! Tin dengan mudah mengalahkan mereka. Ia segera kembali ke desanya, namun sangat sedih melihat desanya hancur dan banyak mayat berserakan di mana-mana. Tidak lama kemudian, tentara Butisangka menyerangnya lagi. Pada sore harinya, Tin mengkremasi warga desa yang telah tewas karena kebiadaban pasukan Butisangka. Setelah itu, ia merasa perlu mencari pencerahan dan pergi menemui guru buah lagi. Guru buah mengungkapkan bahwa Tin adalah orang yang terpilih untuk menghabisi Butisangka dan memberikan tongkatnya pada Tin sebagai simbol kepercayaan. Sementara itu, di kerajaan Butisangka terlihat kekejaman pasukannya yang memaksa para warga desa yang tertangkap untuk menjadi budak-budak di sana. Bahkan, gajah milik desa Kanakon pun dihabisi dan darahnya diminum oleh Butisangka yang sudah semakin gila kekuasaan. Tak lama kemudian, Tin datang ke kerajaan itu dengan tekad untuk menantang Butisangka.
Namun sang raja baru ini dengan tegas berkata bahwa Tin tidak akan bisa mengalahkannya jika masih terus membawa dendam dalam hatinya. Jauh, จะหยุดข้าก็มีอาจต้านทานพลังอำนาจใดของเจ้า เจ้าดูสิ ของข้าได้ Namun seketika setelah Buti Sangka berbicara, tiba-tiba terjadi gerhana matahari sehingga membuat desa itu gelap dan para warga pun terlihat sangat ketakutan. Tak disangka, Pim juga ada di kerajaan itu dan Buti Sangka dengan sadis langsung menyembelinya untuk memancing emosi Tin. Tentu saja emosi Tin langsung memuncak. Dan ia pun langsung beraksi untuk membalaskan dendam warga desa dan Pim yang terbunuh dengan keberanian dan keteguhan hatinya. Oh, ternyata itu hanyalah imajinasi Tin saja. Jika ia tidak bisa mengontrol emosinya, kemungkinan besar ia akan menjadi seperti itu. Namun, Tin mengambil napas dalam-dalam dan mencoba melepaskan perasaan dendam dan amarahnya dengan lembut. Tak disangka, tiba-tiba saja kekuatan Buti Sangka menghilang dan para prajuritnya menjadi langsung terkapar tak berdaya di hadapannya. Kini yang tersisa hanya Tin dan Buti Sangka yang siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Keduanya pun langsung saling menyerang dan bisa kita lihat Tin bertarung seperti orang yang sedang menari-nari dengan kecepatan yang sangat tinggi dan gerakan yang indah.
Meskipun Butisangka terampil dalam ilmu bela diri, namun Tin berhasil mengalahkannya dengan kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa. Akhirnya Butisangka pun tewas dengan cara yang sangat menyedihkan, sebagaimana kutukan yang pernah diucapkan Raja Sena sebelumnya. Setelah itu, Tin membebaskan semua warga desa Kanakone yang masih tertawan dan mengembalikan kehidupan yang tenang dan damai untuk mereka. Tin dianggap sebagai pahlawan oleh warga desa dan ia memutuskan untuk tinggal di sana untuk membantu dan melindungi mereka. Kekuatan dan keberanian Tin akan selalu dikenang dan dihormati oleh warga desa Kanakon. Dan film pun tamat. Pesan moral dari film Ong Bak ini adalah tentang kekuatan kehendak dan keberanian dalam menghadapi rintangan dan menjaga kesucian hati serta mengajarkan tentang pentingnya mengendalikan emosi dan menjaga kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi segala rintangan. Baik, sampai di sini dulu untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe, serta membagikan video ini kepada siapapun. Serta membagikan video ini kepada siapa saja. Mari bertemu kembali di video aksi seru selanjutnya. Salam, bye-bye.